Selamat malam para penikmat Cookies Kismis, kumpulan kisah-kisah misteri. Pada malam hari ini, kami akan membawakan cerita horor karya dari Restu Wiraatmaja dengan judul Ngunduh Jiwa. Selamat mendengarkan. Kisah ini menceritakan tentang tragedi mistis yang terjadi di sebuah desa bernama Tapak Kromo. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata, orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi, selaku orang yang biasa memandikan jenazah, mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu yang singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Pasalnya, setiap para pengantin wanita tersebut meninggal, pasti saja meninggalkan jejak yang sangat mengganjal bagi mereka berdua. Pak Sumardi, Gimana, Pak? Sudah siap semua? Pak, gimana kalau kita tunda 1 jam dulu? Ditunda? Kenapa emangnya, Pak? Begini Pak, anak saya meninggal dalam keadaan gak wajar. Sekarang tubuhnya menekuk, kayak orang sedang rasa kedinginan. Udah beberapa kali kami meredakan kembali tubuhnya, tapi tetap gak bisa dilurusin Pak. Maaf permisi Pak, boleh kita masuk untuk melihat almarhumah? Iya, mari Pak, Bu, silakan. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri, dan kepalanya menunduk ke bawah seperti sedang kedinginan. Astagfirullah. Bu, Aku mengerti Pak. Pak, tolong ini jenazahnya segera dibawa ke tempat pemandian. Kalau ditunda, takutnya jenazah tidak bisa diluruskan. Ya, baik Pak. Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah tersebut. Sebenarnya ini ada apa sih Bu? Aduh, kurang tahu juga saya, Bu. Bu, jangan lupa oleskan dengan minyak. Moga aja Sumi bisa menguruskan tubuh almarhumah. Gak kebayang gimana rasanya jadi almarhumah. Selama Ibu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa dingin yang sangat besar. Di bagian telinganya sering terdengar angin kecil, seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Permisi ya Nduk, Ibu mau bantu kamu. Ibu Sumi mulai mengoleskan minyak khusus pada telapak tangannya. Minyak tersebut ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk. Ibu Sumi pun mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan tersebut beberapa kali. Alhamdulillah, sekarang bagian kaki ya. Bismillah. Ketika Ibu Sumi melanjutkan pengolesan minyak tersebut ke bagian kaki,
Ibu Sumi merasa tubuhnya sangat amat berat. Resiko yang besar saat dirinya memandikan jenazah adalah ketika dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh jenazah. Astagfirullah. Bu, aman toh? Aman kok, Pak. Masih lama ndak, Bu? Enggak, sebentar lagi selesai, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kepalanya ya, Nduk. Ya Allah, Nduk. Kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Kenapa tubuhmu kayak ditekan dan diikat semua? Ya Allah, apa sih, Nduk, yang buat kamu kayak gini? Misi ya, Nduk. Ibu urut dulu lehernya. Astagfirullah. Aduh, kenapa leherku? Bu, gimana, Bu? Ada apa? Nggak apa-apa kok, Pak. Aman kok. Sebentar lagi selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zalikal ladzi yas'un indahu illa bi'ni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyuhul samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul hakim. Astaghfirullahaladzim. Posisi wajah dari jenazah tersebut telah menghadap ke arah Ibu Sumi. Jenazah tersebut seperti memelintir lehernya sendiri hingga mampu melihat tubuh Ibu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarnya. Sorot matanya yang awalnya terpejam, kini tatapannya menatap tajam ke arah Ibu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Astaghfirullahaladzim. Jangan ganggu aku. Kamu udah mati. Kamu udah gak ada di dunia ini. Bu, ada apa, Bu? Itu Pak. Tenang, Bu, tenang. Jangan teriak-teriak. Tak tutup dulu jenazahnya, biar orang-orang nggak pada kesini. Pak, ada apa, Pak? Kenapa tadi ada yang teriak? Kami akan selesaikan ini dengan cepat. Tolong tinggalkan kami berdua. Ya, tapi kenapa tadi ada yang teriak-teriak, Pak? Dengar, Nak. Kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan kami. Pak. Tapi lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi. Gimana jadinya kalau kamu yang diganggu hal-hal goib? Dah, cepat, Bu, selesain. Ada yang gak beres dengan jenazah ini. Iya, Pak. Kayaknya ada yang tidak beres dengan jenazah ini. Kali ini, pemandian pun berhasil dipercepat berkat bantuan Pak Sumardi. Walau ada banyak kejanggalan dari jenazah wanita yang mereka mandikan, tetapi keduanya benar-benar tutup mulut akan hal itu. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah. Dengan telatennya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah dengan hati-hati. Bu, sebenarnya ini kenapa? Apa yang aneh dari jenazah wanita itu? Aku merasa aneh, Pak, waktu mandiin jenazah wanita itu tadi. Tubuhnya aja menekuk. Terus auranya itu nggak enak. Aku merinding terus. Menurut Ibu, ini aneh banget. Masa kejadiannya bisa barengan gitu sih? Terus, kenapa Ibu teriak? Tadi waktu proses pelurusan bagian kepala, dia datang, Pak. Terus tiba-tiba kayak ada kedengeran suatu yang aneh. Hah? Suara aneh? Apa? Iya, Pak. Kayak suara tulang yang dipatahin dalam sekejap. Pada malam harinya, Ibu Sumi masih melihat suaminya sedang terduduk diam di depan rumah.
seperti ada beban yang menyangkut di pikiran suaminya. Ibu Sumi pun mencoba menanyakan permasalahan yang sedang dipikirkan suaminya. Pak, kenapa? Tumben ngelamun, Pak. Bapak masih ngerasa aneh aja, Bu. Udah hampir 8 orang yang meninggal dalam 1 bulan ini. Anehnya, yang meninggal itu selalu pengantin baru. Ibu juga mikir gitu, Pak. Apalagi sama yang terakhir ini. Ibu ngerasa pengantin yang baru meninggal ini seperti ada sangkut pautnya sama yang dulu. Maksud Ibu? Tadi tuh ibu mencium bau busuk di daerah kemaluan si wanita itu. Gak mungkin kan bau busuk itu gara-gara hal intim. Bau busuknya kayak ada yang naruh bangkai di dalam kemaluan tiap jenazah wanita tadi. Menurut Bapak, kematian 8 orang pengantin ini gak wajar. Maksudnya, Pak? Kayaknya ada suatu hal yang terjadi, Bu. Semakin malam, hawa dingin di desa Tapak Kromo semakin menusuk ke bagian tubuh hingga menembus ke tulang. Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera masuk ke dalam kamarnya. Namun, saat mereka ingin masuk ke kamarnya, keduanya mendengar suara tangisan dari arah kamar kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan tak layak pakai. Pak, itu loh, Pak. Dengar nggak? Ya, Bu. Bapak dengar. Kayak ada yang nangis dari arah gudang, Pak. Pak Sumardi dan Ibu Sumi berjalan menuju ke arah gudang, tempat penyimpanan barang-barang bekas miliknya. Tak disangka, semakin mereka berdua mendekati ruangan tersebut, hawa dingin serta suara tangisannya pun semakin membesar, hingga membuat langkah mereka berdua sedikit gugup. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Bu, ayo Bu, kita keluar dari sini. Ayo Bu. Ayo Bu. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Lalu biasanya, arwah dari jenazah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan hal yang tidak biasa ini disebut dengan teror sepanjang hari. Sekian cerita mistis yang kami bawakan hari ini. Apakah yang akan terjadi di kisah berikutnya? Pantau terus Cookies Kismis untuk kisah selanjutnya. Kalian juga dapat membaca thread kisah horor ini di akun Twitter @restuwiraatmaja. Terima kasih sudah mendengarkan.